Nah, anak-anak, kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran kita kali ini pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sumber pembelajaran kita pada hari ini terambil dari buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: yang pertama, sebagai sumber energi; kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh; ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas; keempat, pengikat air tanah; lima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan antara lain sebagai sumber energi bagi hewan itu sendiri. Kemudian, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan produsen, penghasil, cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, akibat jika tidak ada tumbuhan di permukaan bumi, nah beberapa hal yang akan terjadi jika tumbuhan itu tidak ada lagi di permukaan bumi. Nah, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, bumi akan menjadi gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kalian baca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, maka sekarang tulislah ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf yang ada. Bapak akan memberikan contoh untuk paragraf pertama, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, itu merupakan ide pokok dan informasi penting yang terdapat dalam paragraf yang pertama. Untuk selanjutnya, anak-anak kerjakan dan mengisi diagram pada paragraf kedua, 3, 4, dan kelima. Berikut gambar bunga lengkap yang disebut juga sebagai perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, itu ada bagian-bagian bunga, ada bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Nah, ini ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama, itu adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Empat, penyerbukan bastard. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, itu 4 macam penyerbukan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna.
Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi acara keagamaan dan menyambut tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN: Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Nah, adapun tokoh sebagai pemrakarsa ASEAN pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, yaitu yang pertama dari Indonesia itu Adam Malik, dari Filipina Narciso Ramos, dari Singapura S. Rajaratnam, dari Thailand Tanak Koman, dari Malaysia Tun Abdul Razak. Mereka adalah utusan dari kelima negara pendiri ASEAN sekaligus sebagai tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, anak-anak silakan mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat dengan membaca materinya pada buku siswa halaman 15 sampai halaman 19. Di situ terdapat kehidupan sosial budaya dari 9 negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang terdapat dalam buku siswa halaman 15 sampai halaman 19, sekarang silakan anak-anak menulis karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan seperti pada gambar berikut. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Terus tulislah di kotak yang telah disediakan. Kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai negaranya. Ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki kedua negara tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Bapak berikan pada hari ini dapat dipahami dengan baik sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal dan latihan yang diberikan melalui WA Group. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap semangat. Terima kasih.